Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 20233032 dari D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dan mengaplikasikan Microsoft Word pada bagian Reference tab. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan di bagian Table of Contents. Pada bagian ini terdapat Table of Contents yang berfungsi adalah sebuah perintah untuk membuat tabel daftar isi secara otomatis maupun manual. Jika kita klik, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini telah menyediakan bermacam untuk membuat daftar isi. Bagian automatic tabel yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya di sini ada add text. Add text pada grup reference digunakan untuk mengatur tipe heading atau judul pada daftar isi. Terdapat 3 pilihan. Yang pertama level 1, level 2, dan level 3. Digunakan untuk membuat judul, lalu level 2 untuk membuat subjudul, sedangkan level ketiga membuat subjudul dari subjudul. Dan yang ketiga di sini update tabel. Sebelumnya saya akan menjelaskan kegunaan update tabel tersebut. Update tabel digunakan untuk memperbarui tabel daftar isi yang telah disimpan. Baiklah, saya akan memberikan contoh pada lembaran Microsoft Word saya ini. Yang pertama, bagian bab 1 pendahuluan. Kita bisa mengklik bab 1, kita blok dulu, dan kita klik Add Text untuk level 1. Selanjutnya, latar belakang kita blok, dan kita klik kembali Add Text, dan kita menggunakan level 2. Selanjutnya, seperti itu juga. Bagian visi, misi, dan tujuan usaha, kita blok, dan Add Text masih menggunakan level 2. Nah, bagian yang A ini, kita bisa memblok dan mengklik untuk memakai level 3. Nah, seterusnya seperti itu. Kita gunakan Add Text masih level 3. Nah, jika sudah seperti itu contoh. Nah, di sini kita bisa mengklik, dan setelah itu baru kita klik Table of Contents. Kita bisa menggunakan automatic tabel kedua. Kita pakai contoh untuk automatic tabel kedua. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang kita blok tadi akan masuk kepada Table of Contents ini secara otomatis. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk penggunaan contoh dari update tabel ini, karena kita tadi hanya memasukkan update text sampai bagian tujuan usaha, kita bisa klik tambahan untuk yang nomor 3, analisis SWOT dan strategi perusahaan. Bisa kita blok kembali dan kita add text untuk di level 2. Setelah kita add text, tentu belum bakal masuk ke dalam table of context tadi. Dan kita harus update tabel. Yang kita gunakan adalah update and real table. Nah, yang kita blok tadi bakal bertambah di sini. Baiklah, itulah contoh yang saya berikan pada fitur bagian table of context. Selanjutnya,
Bagian yang kedua di sini ada footnotes. Bagiannya ada insert footnote, insert endnote, next footnote, dan show notes. Di sini footnotes berfungsi untuk membuat catatan pada margin bawah dokumen. Sedangkan insert endnote berfungsi untuk memasukkan kutipan sumber maupun penulis pada teks yang kita pilih. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa mengklik di bagian bawah ini. Selanjutnya, ada next footnote. Adalah sebuah perintah untuk berpindah dari footnote terbaru. Yang ketiga, ada show notes. Show notes digunakan untuk berpindah ke footnote maupun endnote yang terdapat pada dokumen tersebut. Selanjutnya, ada share atau smart lookup. Smart lookup pada menu reference merupakan perintah yang berfungsi untuk mencari informasi tentang teks yang diseleksi. Jika kita klik, bagian hoodie, lalu kita share. Maka hasilnya di sini akan keluar referensi untuk atau pada hoodie yang kita tulis. Di sini kita bisa melihat gambar atau referensi kalimat lainnya yang kita perlukan. Itulah kegunaan dari search tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada bagian citations and bibliography. Di sini juga banyak fiturnya. Yang pertama ada insert citation, manage source, style, dan bibliography. Pada insert citation ini, insert citation pada menu reference digunakan untuk menyisipkan sumber seperti jenisnya mana buku, jurnal, atau artikel. Hal ini mempermudah user untuk menyisipkan sumber dari dokumen yang ditulis, seperti penulis, tahun, kota, dan penerbit. Di sini ada dua fitur. Yang pertama ada add new source, add new placeholder. Selanjutnya, di sini ada manage source, adalah perintah untuk manajemen sumber referensi yang telah kita buat, termasuk menghapus, mengedit, dan menduplikatkan. Jika kita klik, hasilnya akan keluar seperti ini. Kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada style. Style digunakan untuk mengatur gaya penulis kutipan, apakah sesuai dengan standar APA, Harvard, dan lain-lain. Di sini ada pilihannya, ada APA, Chicago, GB 7714, God's Name Sort, God's Title Sort, Harvard, IE, IOS 690, IOS 690, Numerical Reference, Mila, IST 02, dan Turabian. Yang kita gunakan saat ini adalah style APA. Selanjutnya di sini ada bibliografi. Bibliografi berfungsi agar tulisan mengikuti format penulisan standar bibliografi dan referensi. Contohnya seperti ini. Ini untuk kita gunakan contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada caption. Bagian caption yang pertama ada insert caption. Insert caption pada Microsoft Word berfungsi untuk menyisipkan kutipan sesuai format penulisan ke dalam halaman. Jika kita klik, hasilnya akan seperti ini. Kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita klik OK, kita harus memasukkan dulu label, portion, dan di sini juga ada pilihan new label, delete label,
numbering, auto caption, lalu kita klik OK. Selanjutnya di sini ada insert table of figures. Insert table of figures digunakan untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format kepenulisannya. Lalu di sini ada update tabel. Update tabel adalah perintah untuk memperbarui tabel daftar isi maupun kutipan yang telah kita buat. Selanjutnya adalah cross reference. Cross reference yaitu perintah untuk memindahkan referensi yang telah kita buat ke bagian halaman yang diinginkan. Selanjutnya kita lanjut pada indeks. Di sini ada make entry. Make entry pada menu reference berfungsi untuk mengatur text tag diseleksi ke dalam indeks. Nah, di sini ada pilihannya, kita bisa memasukkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya di sini ada insert index. Insert index digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan teks ke dalam indeks. Selanjutnya ada update index. Update index berguna untuk memperbarui indeks yang telah diedit seperti perubahan otomatis penomarannya. Yang terakhir, kita lanjut pada table of authorities. Yang di mana make citation digunakan untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam table of authorities. Selanjutnya ada insert table of authorities yang berfungsi untuk menyisipkan tabel of authorities. Dan yang terakhir, update tabel yang digunakan untuk memperbarui tabel authorities terhadap kutipan yang ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada Microsoft Word bagian reference tab. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan.